kelas 9G absen 15. Jadi seperti yang di judul tadi, kita akan belajar tentang sekar atau tembang ageng. Kalian tahu nggak sih pengertiannya? Jadi pengertian tembang, kalau menurut Prawira di Sastra, tembang itu adalah seni suara yang dibangun dari bermacam-macam laras dan nada sebagai bahannya. Nah, tembang yang di dalam bahasa Jawa itu disebut sebagai sekar. Adalah sebuah karangan yang terikat oleh aturan guru gatra, guru bilangan, guru lagu, beserta lagu-lagunya. Menurut Widayat, tembang dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tembang para dan tembang hiasan atau miji. Tembang para adalah puisi yang memiliki aturan sederhana, tidak sampai pada peraturan yang ketat, baik dari segi aturan tentang lampah, maupun tentang guru gatra, guru bilangan, dan guru lagu. Contohnya adalah geguritan. Nah, sedangkan tembang hiasan atau miji adalah tembang yang mempunyai aturan-aturan ketat dan kompleks. Aturan-aturan yang dimaksud ialah aturan mengenai lampah pada tembang gede, dan aturan mengenai guru gatra, guru lagu, dan guru bilangan. Contohnya itu ada Sinom, Wirangrong, dan Asmarandana. Tembang hiasan atau miji itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada tembang gede atau sekar ageng. Tembang gede atau sekar ageng itu salah satu jenis tembang yang memiliki aturan terkait dengan lampah, seperti kesamaan jumlah suku kata dalam setiap baris. Jadi setiap suku kata dalam jumlah baris itu harus sama. Contohnya itu ada Citra Mengeng, Kusumastuti, Minta Jiwa, sama Pamularse. Terus yang kedua itu tembang tengahan atau sekar tengahan. Tembang tengahan itu contohnya seperti Balaba, Grisa, Juru Demung, atau Wirangrong. Yang ketiga ada tembang macapat atau sekar alit. Tembang macapat atau sekar alit itu salah satu jenis tembang hiasan yang penyusunannya terikat oleh patokan dasar, yaitu guru gatra, guru lagu, sama guru bilangan. Nah, sekarang aku akan ngasih tahu kalian tentang macam-macam tembang macapat. Tembang macapat itu ada 12. Yang pertama ada Asmarandana, Dananggula, Durma, Gambuh, Kinanti, Mas Kumambang, Megatroh, Mijil, Pangkur, Pocong, sama Sinom. Jadi sekar tembang itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada sekar ageng 2, sekar tengahan, sekar macapat, sama sekar dolanan. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang sekar macapat. Sekar macapat itu berdasarkan dari serat Mardawa Lagu. Macapat itu berasal dari kata maca dan pat, yang berarti serat waosan atau buku bacaan yang keempat. Ciri-ciri sekar macapat itu ada 3. Terikat guru bilangan, yaitu banyaknya wondo atau suku kata pada tiap gatra. Yang kedua, ada terikat guru gatra, yaitu banyaknya gatra pada setiap bait. Yang ketiga, terikat guru lagu, yaitu suara akhir pada tiap baris, seperti A, I, U, E, O. Nah, sekarang fungsi sekar macapat. Sekar macapat itu digunakan pada keperluan tertentu, misalnya sepasar bayi, puputan, supitan, syukuran, dan lain sebagainya. Adapun dalam teknik penyajian, lebih dititik beratkan pada membacanya, sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lagu dan cengkok sederhana, wiletan menggunakan seputar 3 nada. Yang kedua, tempo sedang, perubahan laya mendukung cerita. Yang ketiga itu artikulasinya harus jelas. Yang keempat, pernafasan diatur sesuai isi kalimat dan tidak memutus kata. Terus selanjutnya, laras harus betul dan pengambilan nada harus tepat. Terus selanjutnya lagi, lagu winengku ing sastra. Sekarang aku mau ngejelasin yang dari buku. Yang dari buku ini, kalian pasti juga punya kan? Nah, jadi macam-macam vokal dalam karawitan. Bentuk vokal pada karawitan itu ada 2. Yang pertama, vokal yang dilakukan bersama-sama atau dibarengi dengan karawitan atau gamelan. Yang kedua, ada vokal yang dilakukan tidak bersama-sama dengan gamelan. Jadi sebelumnya dalam penyajian karawitan itu, baik karawitan untuk mengiringi seni tari, atau karawitan yang berdiri sendiri, atau yang bisa disebut kelenengan, agar supaya lebih semarak, biasanya menggunakan berbagai macam bentuk-bentuk vokal tembang. Ya, bentuk vokal tembangnya yang tadi, yang udah aku sebutin tadi.
Jadi vokal yang dilakukan bersama-sama dengan gamelan atau vokal yang dilakukan dalam sajian gending itu yang pertama ada gerong. Gerong itu tembang yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pria ataupun wanita dengan tempo teratur dalam sajian gending. Yang kedua ada sinden. Sinden itu tembang yang dilakukan oleh satu orang wanita menyertai dalam karawitan. Orang yang melakukan sinden disebut pesinden atau suarawati. Sedangkan kalau wirasuara itu buat penembang putra. Terus yang ketiga ada jineman. Jineman itu sebagian daripada bawa yang sudah dibarengi atau sudah diiringi gamelan dan disuarakan bersama. Terus yang keempat ada senggaan, yaitu vokal yang menyela di dalam sindenan atau gerongan yang berbentuk rangkaian kata-kata dengan makna tertentu. Terus ada alok. Alok itu suara pria yang dimasukkan dalam lagu dan bernada agak bebas bersama-sama dengan gamelan. Terus ada panembromo, yaitu suara campuran wanita dan pria dengan iringan gamelan. Biasanya panembromo ditempatkan di pentas seperti kor. Tidak menjadi satu dengan penabuh gamelan seperti suarawati atau wirasuara. Terus ada palaran, yaitu tembang yang dilakukan oleh seorang suarawati atau wirasuara dengan tempo teratur dan dibarengi sajian lagu maupun rangkaian suara dari beberapa ricikan gamelan. Terus ada keplok, adalah tepuk tangan yang menyertai karawitan, tetapi biasanya digunakan pada gending-gending tertentu dan bersifat riang, dan cara bertepuk tangan pun tidak asal menepukkan tangan, tidak asal gitu, jadi nggak gini gitu, tetapi dalam irama yang sesuai. Terus yang kedua, vokal yang dilakukan tidak bersama atau tidak dibarengi dengan gamelan atau tidak dalam sajian gending. Itu ada bawa, adalah permulaan gending dengan sebuah tembang yang dilakukan oleh seorang wanita atau pria sebelum gamelan dibunyikan bersama. Terus ada celuk, buka celuk. Sama dengan bawa, tapi hanya mengambil sebagian daripada bawa yang terakhir tanpa iringan gamelan. Terus yang terakhir ada buka. Permulaan gending dengan satu instrumen atau rician dan hanya mengambil bagian terakhir daripada gending yang akan dibunyikan tanpa iringan gamelan.